Pengertian tafsir. Secara etimologi bahasa, tafsir berasal dari kata al-fasr yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan secara terminologi, tafsir adalah penjelasan makna-makna Al-Quran. Saat ini, ilmu tafsir memiliki pembahasan khusus dari ilmu Al-Quran. Ringkasnya, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, teks atau nas itu sendiri. Sedangkan tafsir lebih pada menyingkap makna yang terkandung dalam nas itu sendiri. Pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berarti memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzir. Namun jika dikaji lebih mendalam, kata-kata tersebut memiliki makna penggunaan yang berbeda. Kewajiban berdakwah. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Dan rasanya tidak ada seorang muslim pun yang tidak menerima atau memahami satu ayat. Ayat-ayat tentang kewajiban berdakwah. Yang pertama, ada surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua ada surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Kemudian ada surat Al-Maidah ayat 67, 78 dan 79. Penafsiran dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyeru makhluk ke jalan Allah dengan cara hikmah atau perkataan yang tegas dan benar. Ibnu Jarir berkata, dan demikianlah apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad dari kitab, sunnah dan pelajaran yang baik, yaitu tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat larangan dan ketetapan bagi manusia. Mengingatkan mereka dengan itu semua, Alkitab, sunnah, dan mau'izah, agar mereka takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir 1980-592. Kemudian surat Al-Imran ayat 104 dan 110 dengan penafsiran, pada ayat 104 ini Allah memerintahkan untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan yang luas dan lurus, serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan makruf, dan mencegah mereka dari yang mungkar, yaitu dari yang nilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Inilah inti dakwah Islamiyah. Dari sini pula terlihat keterkaitannya dengan tuntunan yang lalu. Orang-orang yang memindahkan tuntunan di atas dan yang sungguh tinggi lagi, jauh martabat kedudukannya, itulah orang-orang yang beruntung mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam dunia, kehidupan, dan akhirat. Dalam ayat 110, penafsirannya, umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin di masa Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka, karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal mereka sebelumnya adalah umat yang terpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. Ini adalah keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran agama, dan berkat ketabahan dan keuletan mereka menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dilanjut dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab.
orang musyrik dan orang-orang fasik. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu, karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari gangguan, baik masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah amanat yang wajib disampaikan seluruhnya kepada manusia. Menyampaikan sebagian saja dari amanatnya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Demikianlah kerasnya peringatan Allah kepada Muhammad. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban Rasulullah. Kemudian pada ayat 78, ayat ini menerangkan bahwa orang kafir dari kalangan Yahudi mendapat kemurkaan dan ketukan Allah melalui ucapan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Ketika orang-orang Yahudi membuat kedurhakaan pada hari Sabat atau hari larangan terhadap orang Yahudi menangkap ikan, Nabi Daud mengutuk mereka pada khususnya karena melanggar kehormatan hari Sabat dan pada umumnya terhadap mereka yang membuat kedurhakaan biasa. Nabi Isa pun pernah mengutuk mereka sebagai keturunan pembunuh nabi-nabi dan kaum ular-ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa kutukan itu disebabkan mereka membuat maksiat dan melanggar hukum-hukum Allah dengan cara melampaui batas. Dan yang terakhir pada ayat 79, ayat ini menerangkan bahwa kebiasaan Yahudi ialah membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan mereka disebabkan mereka tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikianlah buruknya perbuatan mereka itu, sehingga hal itu menjadi sebab adanya kutukan Allah pada mereka. Dalam hubungan ayat ini, Nabi Muhammad bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang Bani Israel terjerumus di lembah maksiat, kemudian mereka dilarang oleh ulama mereka dan mereka tidak mau berhenti. Maka para ulama itu mengakrabi mereka, duduk-duduk, makan-makan dan minum-minum bersama. Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat hati-hati mereka saling akrab dan melaknat mereka semua melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Kata Abdullah bin Mas'ud selanjutnya, Nabi SAW kemudian duduk, sebelumnya dia bersandar lalu bersabda, tidak demi zat yang menguasai diriku, sampai kamu benar-benar menundukkan mereka kepada kebenaran. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan.